kajian kita telah kitab Mafahim Siyasiyah Lisan Tahlil, masih di bab memahami aktivitas politik ya. Ini bagian yang keempat. Mungkin satu atau dua kali lagi nanti ke depannya, karena masih ada beberapa contoh yang dimunculkan di bab ini, sekaligus juga apa ya, bagan skema, bagan skematik untuk memudahkan kita untuk melakukan proses analisis ya, insya Allah. Eh, Setelah kita bahas beberapa contoh sebelumnya, ya mungkin eh, eh, masih ingat atau mungkin bisa dibaca lagi, mulai dari tentang disarmament, kemudian Marshall Plan ya, kemudian juga bagaimana eh, Cina ya, kemudian apa lagi ya? Ya beberapa Jerman. Teluk Babi. ya Kuba ya, Teluk Babi. Nah, kita sekarang juga akan bahas lagi Jerman ya, tapi dalam konteks Perang Dunia Kedua ya. Dan kebetulan saya juga menemukan sebuah artikel yang isinya mirip ya. Eh, Apa dia apa namanya, baca kitab ini atau entah gimana ya. Tapi bukan artikel lokal Indonesia, bukan Arab juga ya. Eh, Nanti linknya saya kasih untuk bisa dibaca ya. Jadi terkait dengan, sebenarnya ini jadi pertanyaan dalam analis politik internasional adalah kenapa Perang Dunia Kedua Turki netral gitu ya. Pertanyaannya itu. Kenapa Perang Dunia Kedua Turki tidak terlibat? Eh, itu ada beberapa kajian, artikel, dan relevan dengan pembahasan di malam show. Jadi saya kasih judul Case Hitler ya terhadap Turki. Jadi sebagaimana yang kita pahami dalam sejarah, Perang Dunia Satu itu kan eh, Turki masih kehilafahan. Ottoman itu bersama Jerman terlibat perang dengan Inggris dan Prancis, yang kemudian dimenangkan oleh Inggris dan Prancis. Akhirnya Turki dan Jerman kalah perang. Jerman diminta untuk tanda tangan perjanjian Versailles. Kemudian Turki menandatangani perjanjian Sevres. Kemudian diperbaharui dengan perjanjian Lausanne, dan ada juga perjanjian Montreux ya. Eh, ini nama-nama kota di Swiss ya. Karena memang Swiss ini negara netral yang akhirnya eh, dijadikan tempat untuk eh, berunding ya, negara-negara yang berperang. Cari tempat netral, ya, Swiss lah yang jadi pilihan. Nah, pasca Turki kalah perang, eh, berdasarkan perjanjian Sevres dan Lausanne, kemudian akhirnya salah satu klausulnya adalah mengakhiri sistem negara ya, bentuk negara Turki dari Khalifat ya, kemudian diruntuhkan, diganti dengan negara republik ya. Dan itu memang dituangkan di dalam perjanjian tersebut. Dan muncullah Turki model baru gitu ya. Makanya sebenarnya kalau menganalisis kenapa di Perang Dunia Kedua Turki tidak lagi bersama Jerman, nah, ternyata memang ceritanya juga eh, panjang ya. Artinya ini juga terkait dengan sejarah juga ya. Bagaimana memetakan eh, secara historis ya perubahan yang ada di Turki. Nah awalnya ya ketika ini kan Perang Dunia Kedua itu berlangsung
tahun 1939 ya, 98, 99, 39, 38, 39. Dan eh, ada perubahan baik di Jerman ataupun di Turki. Jerman muncullah fasisme yang dipimpin oleh Hitler, dan Turki ya tadi dia sudah menjadi negara sekuler, bukan lagi negara ideologis, negara mengemban risalah Islam gitu. Dan kita tahu di Perang Dunia ke-1 itu, di salah satu klausulnya adalah bagaimana Turki ini dia apa namanya, slide-nya belum muncul, Belum jalan, Tat. belum jalan atau belum muncul. Udah muncul tapi belum jalan. Contoh lain masih atau masih foto saya. Masih slide pertama sih. Cover masih covernya. Pada bosan lihat cover ya. Belum di jalan-jalan. Sudah muncul. Alhamdulillah itu. Oh, tadi ini terus ya. Oke. Memang baru slide 2 juga. Belum jauh. Hmm. Eh, ya, apa tadi? Tadi lupa. Apa namanya? Ya, salah satu klausul di perjanjian Sevres dan Lausanne itu adalah bagaimana kemudian Turki ini betul-betul dikendalikan lah dalam tanda kutip ini, oleh negara pemenang perang, khususnya Inggris dan Prancis. Bahkan kalau kita baca sejarah, Inggris itu merancang bagaimana kemudian seorang Mustafa Kemal Atatürk itu bisa apa ya, jadikan sebagai eh, pahlawan, dengan skenario beberapa peperangan, peperangan mengusir atau disebutnya sebagai perang kemerdekaan Turki gitu ya. Nah, jadi artinya eh, munculnya Republik Turki itu bukan semata khilafah runtuh muncul gitu ya, tapi eh, ada heroisme yang kemudian dimunculkan karena beberapa wilayah Turki itu kan dikuasai oleh Inggris, Prancis, dan sekutunya ya, terutama negara tetangga Turki, Yunani misalkan ya. Eh, Kemudian juga Itali gitu. Nah, di situ kemudian muncul eh, peperangan ya, yang disebut sebagai War of Independence of Republik Turki ya, perang kemerdekaan Turki itu, untuk kemudian eh, memberikan dasar bahwa Republik Turki itu adalah sebuah perjuangan gitu ya. Eh, Nah, itu yang kemudian tokoh utamanya adalah Mustafa Kemal, karena dia akhirnya menang perang dan jadi pahlawan ya, seperti itu. Nah, sehingga situasinya, konstelasinya bahwa Turki ini adalah berada di pihak Inggris gitu. Eh, Konstantinopel atau Istanbul itu diinternasionalisasi ya. Karena Turki ini kan dilewati oleh dua selat eh, penting. Pertama Selat Bosporus, yang kedua Selat Dardanella. Jadi ada dua celah sempit di Turki eh, yang biasa dilewati oleh kapal-kapal dari Laut Hitam menuju Laut Mediteran. Nah, itu adalah Selat Bosporus yang memang ada di ibu kota ya, di Istanbul, dan juga Selat
Dardanella. Makanya kemudian dibuat juga satu perjanjian di Montreux ya. Eh, kok ada foto saya. Ini saya waktu di Montreux. Jadi Montreux itu nama sebuah eh, kota kecil di Swiss ya. Ada danau. Jadi Swiss ini kan negara pegunungan ya, kayak kota Bandung di atas gunung, tapi di tengah-tengah apa namanya benua, tapi memang ada danau-danau kecil. Salah satunya di Montreux. Montreux ini ada sebuah kastil ya. Ini kebetulan waktu saya di sana itu memang eh, sebenarnya tadinya nggak akan ke kastil gitu ya. Harusnya ke sebuah gunung yang terkenal di sana, main salju. Cuman karena ada badai kecil, akhirnya kemudian gagal ke gunung Montiltis, akhirnya ke kastil. Tapi bagi saya sih mendingan ke kastil ini, ya. Karena emang di situ tempat kediaman eh, ya dulu raja-raja lama dan kastil ini kemudian di Montreux dan Montreux ini memang menjadi salah satu kota kecil, tenang, pinggir danau, eh, makanya kemudian digunakan sebagai tempat untuk perjanjian ya. Selain di Versailles atau juga di Sevres ya atau di Lausanne. Eh, nah, dua selat penting ini yang kemudian juga diatur ya, Selat Bosporus dan Dardanella ya. Dengan perjanjian Montreux. Eh, Nah, waktu itu sini kelihatan. Nah, selat kurang gede. Tadi saya lupa ini ya. Nah, inilah. Nah, jadi yang Konstantinopel itu Selat Bosporus. Nah, yang sempit lagi di sebelah timur lautnya ya, ke arah mana? Ke arah Yunani itu namanya Selat Dardanella. Itu dua selat yang penting. Di bawah tuh di foto kecil ya. Ada International Zone of Disputed ya. Jadi di internalis, jadi wilayah yang warnanya kuning, di peta yang kecil yang di bawah ya, bukan yang besarnya. Itu ada Selat Bosporus di Konstantinopel atau di Istanbul, ada Selat Dardanella, di situ ada kota Çanakkale ya, di bawah itu. Nah itu kemudian juga diinternasionalisasi dan dikontrol oleh Inggris agar kemudian eh, arah ke Laut Hitam ya, Black Sea dari Laut Mediterania, Laut Tengah itu aman gitu ya, seperti itu. Nah, ini yang juga kemudian eh, menjadikan kenapa eh, Turki ini betul-betul dikontrol oleh Inggris ya, pada pasca Perang Dunia ke eh, satu. Eh, Prancis sebenarnya ada, cuman yang sangat dominan untuk eh, untuk mengontrol Turki itu adalah Inggris. Eh, kita tahu juga Perang Dunia Satu itu kan mengimplementasikan perjanjian Sykes-Picot ya, pembagian teritori Inggris dan Prancis di kawasan Timur Tengah. Gitu. Nah, lalu eh, apa yang kemudian ini ya, ya mau jelas di sini tepatnya. Nah, itu ada Selat Bosporus di Istanbul, itu ke arah Laut Hitam. Nah, yang bawah itu ada Selat Dardanella ya, eh, ke arah Laut Aegean ya, atau Laut Tengah. Nah, ini ada apa semacam eh, ini dari majalah Times ya saat itu bahwa Turki ini dia berada disebutnya ini memang mengkaji secara khusus ya bagaimana relasi Turki Nazi ya Hitler dengan Inggris dan juga dengan Perang Dunia Kedua ya. Di sebelah bawah kiri itu kan
Inggris Amerika itu disatuin benderanya. Jadi bendera apa sih itu? Inggris Amerika ya. Nah, sebelah merah yang sebelah sana itu adalah bendera Uni Soviet ya, yang memang Perang Dunia Kedua adalah perang tiga pihak ya. Fasisme Jerman eh, melawan kapitalisme Inggris Amerika, dan di situ juga ada eh, sosialis. Nah, ini kurang lebih cerita apa namanya pembahasan kita di subbab itu. Dan Hitler juga paham bahwa Turki itu sekarang dikuasai oleh kelompok baru gitu, yang dipimpin oleh Mustafa Kemal. Itu Partai Rakyat Republik ya. Eh, Kalau diterjemahkan. Nah, ini ya. Cumhuriyet Halk Partisi, Republican People Party, Partai Rakyat Republik ya. Ini partainya Mustafa Kemal. Ada 6 anak panah ini lambangnya. Ini perlogoan ini memang menarik juga kalau kita kaji ya. Kayak di Indonesia ada partai yang ganti logo dari mawar menjadi gajah. Yang bilang itu bukan gajah, itu tapir katanya. Eh, ini partai ini sampai sekarang masih ada ya, partainya Mustafa Kemal. Itu walaupun tidak lagi menjadi partai yang dominan di Turki, sempat dibekukan karena dianggap terlibat dalam sebuah kudeta ya, di tahun 90 tahun 80 sampai hampir 10 tahun ya, 81 sampai 92 partai itu dilarang. Jadi partai yang dilarang itu bisa muncul lagi. Kalau ada ormas yang dilarang, dibekukan, nah, Turki aja bisa muncul lagi. Di Indonesia juga bisa ya. Apa namanya tadi? Nah, itu 6 anak panah. Itu adalah 6 prinsip dari partainya Mustafa Kemal. Apa itu? Kemalism, republikanisme, reformisme, reformisme, ya, ya, iaisism, apa iaisism, laicism ya. Kemudian populisme, nasionalisme, and statism. Ini 6 prinsip ya, dari partainya Mustafa Kemal. Walaupun sekarang partai ini lebih ke kiri, lebih ke kiri, CHP ini. Dia anggota dari eh, partai-partai Eropa yang sosialis ya. Juga dia gabung bagian dari Sosialis Internasional, Progresif Aliansi, dan juga ya mungkin kalau prinsipnya bisa sama ya, support LGBT, kemudian ke feminisme, dan juga support Turki untuk gabung ke Uni Eropa dan NATO ya. Turki sudah menjadi anggota NATO. Nah, itu cerita tentang Turki NATO nanti juga akan disinggung di bagian akhir ya. Bagian. Nah, ini partainya Mustafa Kemal. Dan ini tentu sejalan dengan ya saat itu ya, sejalan dengan kebijakan-kebijakan dan memang sangat pro terhadap Barat. Nah, sehingga sebenarnya bagi Inggris itu mudah untuk mengajak Turki itu bergabung ke pihak Inggris ya pada saat perang. Dan tentu bagi Jerman ini akan membahayakan kepentingan Jerman di Perang Dunia Kedua. Ya. Eh, Kalau kemudian Turki itu masuk ke aliansi Sekutu. Walaupun nanti di akhir perang ya, Perang Dunia Kedua di tahun 44 ya, sebelum berakhir, itu emang akhirnya Turki itu gabung dengan apa? Dengan Sekutu. Cuman Hitler itu mampu mencegah Turki sedari awal perang itu untuk berada di pihak Sekutu. Nah, ini yang strategi Hitler yang dikaji ya di dalam pembahasan kita. Apa yang dilakukan tadi? Jadi Hitler itu mendorong Turki itu untuk menjadi negara netral, ya. Tidak gabung ke Sekutu. Kenapa
Hitler atau Jerman berpikiran agar Turki masuk ke negara netral, ya, karena tadi untuk bisa gabung ke sekutu itu mudah, ya, karena dia sangat dekat dengan Inggris, gitu. Artinya Turki bisa dengan serta-merta gabung di pihak sekutu. Cuman bagaimana strateginya agar kemudian Hitler menjadikan Turki itu netral. Dan memang dalam peta-peta internasional, ya, eh, memang Turki itu disebutkan sebagai negara netral pada saat Perang Dunia kedua. Nah, ada tiga alasan yang dikaji di kitab ini. Kenapa eh, Hitler ini sangat khawatir Turki ini menjadi bagian dari pihaknya sekutu. Yang pertama memang pengalaman perang. Jadi Turki ini adalah negara negara perang, ya. Walaupun pada saat ya sekarang, walaupun sekarang itu ya masih, ya. Jadi walaupun sudah tidak sekuat zaman Utsmaniyah, ya, eh, sekarang Republik Turki itu ya sebagai karakteristik, eh, ya sebutlah karakteristik bangsa. Kita juga sudah bahas waktu pembahasan negara adidaya, ya. Memang ini bangsa tukang perang, gitu ya. Eh, bangsa pemberani, bahkan dibandingkan Inggris, Prancis, dan Rusia itu ya Turki itu sudah punya pengalaman panjang terkait dengan peperangan, terutama sejak masa Utsmani. Bahkan kalau kita tambah dengan masa eh, apa namanya Seljuk, ya, Turki Seljuk, walaupun Turki Seljuk itu beda dengan Utsmani, ya, beda klan, tapi ya tentu aspek historis yang melekat pada Turki mohon maaf ya, batuk. Apa namanya? Ya, karakter yang melekat pada Turki sebagai bangsa tukang perang itu ini juga akan memberikan kekuatan tambahan bagi sekutu, gitu ya. Eh, Kalau mereka kemudian menjadikan Turki itu ada di pihak mereka. Dan ini bahaya buat, ya. Ini contoh aja peperangan-peperangan yang dilakukan oleh Turki pada masa Utsmani, ya. Itu ada eh, tahun, ya, 1453 ini menaklukkan Konstantinopel, 1372 perang di Bursa. Jadi eh, di Malta ada perang melawan Seljuk, gitu ya, dan seterusnya. Jadi memang hampir di berbagai wilayah yang kemudian di situ ada, ya, Turki dulu eh, berkembang, ya itu ya ada jejak-jejak peperangan, gitu ya. Dan ini sebenarnya tidak seberapa, ya. Bahkan sampai menggedor eh, di Wina, Austria, dan beberapa menjadi perang yang sangat membekas, ya. Salah satunya adalah perang penaklukan Konstantinopel. Nah, ini contoh aja, ya, bagaimana Turki ini adalah bangsa tukang perang. Nah, yang kedua yang juga diperhatikan oleh Hitler adalah bahwa Turki ini kan negeri Muslim, gitu. Walaupun upaya sekularisme itu dimunculkan oleh Mustafa Kemal, ya, dengan Kemalismenya, menjauhkan Islam dari bangsa Turki, tapi eh, ya tetap Muslim mereka itu, kita tetap Muslim. Eh, dan ya pada saat Perang Dunia Kedua itu kan masih belum jauh, ya. Generasinya itu masih generasi yang sama dengan pada masa kekhilafan. Orang-orang yang hidup di Perang Dunia Kedua itu adalah orang-orang yang juga pernah hidup pada masa kekhilafahan. Nah, sehingga
kalau misalkan Turki itu gabung dalam peperangan dan itu kemudian mau berperang melawan melawan Jerman, maka sentimen keagamaan itu akan juga eh, bisa digunakan. Apalagi Islam itu kan punya konsep the holy war, ya, jihad gitu. Eh, Walaupun khilafahnya sudah bubar, khalifahnya tidak ada, tapi eh, ketika ada negeri Muslim yang diserang, ikut perang, dan yang berperang itu dengan orang kafir, maka semangat jihad itu masih masih memungkinkan tubuh gitu. Eh, dan itu kan juga dikhawatiri ya oleh Israel pada saat awal-awal mereka menguasai Palestina sampai akhirnya kemudian mereka menyadari ternyata semangat jihad itu sudah semakin hilang dari sanubari Muslim. Gitu. Siapa ya dulu saya pernah baca ketika Perdana Menteri Israel itu membakar Masjid Aqsa yang itu kan nggak bisa tidur kan ya. Karena takut besoknya itu diserang oleh negeri Muslim karena Masjidil Aqsa-nya dibakar. Ternyata enggak, gitu. Dia lega gitu. Artinya kan semangat jihad umat Islam itu ternyata sudah semakin pudar. Ya. Dan ini juga kita sedihkan ya pada saat ini bagaimana saudara kita di Palestina itu mengalami kekejaman yang luar biasa. Terakhir kan kelaparan yang luar biasa. Itu juga tidak membangkitkan semangat jihad negeri-negeri terdekat terutama yang ada di sana. Nah, dulu pada situasi Perang Dunia Kedua kan itu masih ada lah seperti itu. Nah, jadi kalau lihat dari prosentase ini dunia Islam ya, yang beragama Islam ya Turki itu termasuk yang di atas 9 ya 80 sampai di atas 80% penduduk Muslim. Dan Turki itu ya apa jumlah masjidnya masih sangat banyak ya, walaupun ya apa namanya keislamannya mungkin turun lah. Kan baru belakangan ya, 20 tahunan terakhir semangat keislaman di Turki itu mulai bangkit lagi ya. Tapi situasi Perang Dunia Kedua itu masih masih dekat dengan masa kekhilafahan gitu. Puncak dari sekularisme itu kan di tahun 50-an. 50-an sampai kemudian tahun 80-an, 80 90-an seperti itu. Nah, sekarang Turki eh, sudah semakin menggeliat lah ya, keislaman. Nah, ini prosentase penduduk Muslim di Turki. Jadi mazhab terbesarnya itu adalah mazhab Hanafi yang warnanya hijau muda, yang Syafi'i yang warnanya hijau tua, ya, yang dekat dengan Timur Tengahnya. Ya. Dan ada juga Syiah yang warnanya biru. Ada juga Alawi, ya. Alawi itu eh, ya kadang disebut Syiah juga seperti itu. Ada juga Yazidi dan lain. Eh, nah ini Muslim di Turki seperti itu. Jadi emang dia negeri Muslim. Ya, karena Hanafi, makanya di Turki itu apa binatang ya, kucing, anjing gitu ya, berkeliaran di apa di Turki itu dengan mudah. Seperti itu. Oke. Nah, yang ketiga juga yang menjadi pertimbangan dari Hitler adalah bahwa memang lokasi Turki ini adalah lokasi yang sangat strategis ya. Turki itu punya choke point tadi ya, punya Selat Dardanella dan punya Selat Bosporus gitu ya. Dan Turki itu eh, kalau netral ya, maka dia bisa menjadi benteng. Kan negara netral itu berarti dia tidak menjadi hub bagi negara pelaku perang. Sehingga Jerman itu tidak diserang dari arah selatan ya, dari arah Turki. Jadi menjaga eh, Jerman dari serangan belakang gitu ya.
Karena Jerman kan menghadapi dikepung kan dia dari arah barat. Itu adalah Prancis ya, Inggris. Dari arah timur ada Uni Soviet. Utara kan nggak ada ya, karena di situ laut. Sebelah selatan itu ya negara besarnya Turki gitu. Sebagian kan sudah ada Italia ya. Italia itu bergabung dengan Jerman gitu. Nah, ini pertanyaan. Jerman yang warnanya abu-abu, nah, dia dari arah barat tadi Prancis ya. Nah, yang biru apa? Yang abu-abu muda itu tuh sudah dikuasai lah oleh Jerman ya. Ditegakkan pemerintahan Vichy ya. Kalau di Prancis itu tinggal ya Prancis sebagian lagi itu masih melakukan perlawanan. Nah, Italia itu dia menjaga dan Jerman juga berusaha menaklukkan wilayah Yugoslavia. Hungaria, Romania, Bulgaria itu juga sudah di bawah pengaruh dari Jerman, gitu ya. Tinggal ke arah timur itu melawan Uni Soviet. Nah, selatan negara besarnya itu adalah Turki, gitu. Dan dia eh, punya selat yang sangat strategis ya, Bosporus dan juga Dardanelles. Nah, ini situasi Perang Dunia Kedua. Nah, apalagi ini strategi dari Nazi ya, dan yang warnanya hitam itu yang sudah dikuasai oleh Nazi ke arah Prancis. Nah, ini rencana dia ya, rencana okupasi dia. Eh, Dia itu ingin menguasai sampai ke eh, checkpoint di Gibraltar ya, di Maroko gitu. Nah, ke arah tengah itu melalui Italia kan. Nah, Italia sudah juga sama-sama dengan Nazi, sama-sama fasis ya, Mussolini itu sudah menguasai jajahannya Italia ya, Libya gitu. Libya berhasil. Jadi artinya wilayah Laut Mediteran itu sudah dikuasai dari arah Italia. Ke arah Tenggara, nah itu adalah ke arah Turki gitu ya. Dia sudah masuk ke Austria, ke Romania ya, ke Bulgaria, Sofia itu di Bulgaria, bahkan sampai ke Yunani. Tinggal gimana supaya bisa menguasai choke point berikutnya di terusan Suez. Nah, terusan Suez itu pojok bawah itu dari arah barat dari Libya, nah, dari arah tenggaranya dari Turki ke bawah gitu. Nah, itu yang kemudian rencananya ya, rencana dari invasi apa, Hitler di kawasan Mediteran ini. Jadi memang menarik juga ya kalau kita lihat peta-peta peperangan ini. Nah, makanya kemudian Hitler mengutus eh, apa namanya orang yang dianggap paling cerdik. Ini di terjemahan disebutnya von Papen. Yang nama lengkapnya adalah Franz von Papen. Ya. Itu bacanya Papen. Eh, ini adalah wakil kanselir dari Hitler. Eh, yang kemudian dia menjadi utusannya Hitler untuk bisa menjadikan Turki ini netral. Kan tujuannya itu netral. Jadi tidak juga muluk-muluk Turki itu berada di pihak Jerman, gitu ya. Karena secara historis itu sudah, walaupun dulu Perang Dunia ke-1 barengan, cuman kan situasinya sudah berubah. Ya. Tapi minimal goals-nya itu adalah menjadikan Turki itu netral, tidak berada di pihak sekutu, gitu. Eh, Maka itulah yang kemudian menjadi target dari Papen ini ya. Nah, ini orangnya, eh, Franz von Papen.
ya yang kemudian diutus untuk bertemu dengan beberapa pejabat dari Turki seperti itu. Nah, sehingga eh, diupayakan Turki itu menjadi negara netral dalam peperangan. Dan selain Turki kan juga sudah beberapa negara tidak terlibat, Swedia, ya, Swiss sudah pasti ya. Kemudian juga Spanyol, Spanyol itu juga tidak terlibat ya, dalam Perang Dunia Kedua. Jadi negara-negara netral gitu. Nah, apa yang kemudian dilakukan oleh Papen ya? Jadi ini juga menarik ya. Eh, jadi kalau punya target 50, maka yang harus dilakukan itu 100 gitu ya. Supaya netral berarti jangan suruh netral. Nah, jadi mintanya Turki itu berada bersama Jerman. Sehingga ketika netral itu juga menjadi harapan bagi pihak sekutu gitu ya. Karena bahaya Turki berada di pihak Jerman, maka pihak sekutu pun ingin Turki netral. Maka yang dilakukan oleh Papen itu adalah bagaimana Turki itu berada di pihak Jerman. Dan secara historis itu punya ya. Dan Barat juga, Inggris, Prancis itu melihat bahwa memang kedekatan Turki dan Jerman itu punya punya landasan historis gitu di saat Perang Dunia ke-1. Makanya eh, dan Barat itu juga punya kekhawatiran ya terhadap Turki, eh, karena kan eh, Barat itu yang ngacak-ngacak Turki lah ya, pada saat dia kalah di Perang Dunia ke-1, sehingga tidak persekutuannya dengan Barat itu belum belum dekat banget gitu ya. Baru nanti pasca Perang Dunia Kedua, ketika Amerika ikut ngatur ya, itu yang strategi Amerika juga luar biasa ya terhadap dunia Islam itu. Nah, sehingga para dubes dari sekutu ini juga eh, mendorong Turki itu netral. Eh, karena di sisi lain mereka melihat bahwa justru Jerman itu menunjukkan kedekatan dengan Turki dan seolah-olah Turki itu di pihak yang akan berperang bersama Jerman. Nah, ini strategi yang dilakukan. Nah, ini eh, von Papen, nama lengkapnya Franz Joseph Hermann Michael Maria von Papen. Eh, wakil kanselirnya atau dan dia ya untungnya di pengadilan Nuremberg itu tidak dihukum mati. Atau mungkin itu juga jadi eh, balasan dari Barat itu berhasil menjadikan Turki begitu, sehingga tidak dianggap terlalu bersalah gitu ya papanya. Nuremberg itu eh, perjanjian yang dibuat oleh sekutu ya untuk mengakhiri perang kedua di front Eropa, pengadilan Nuremberg atau perjanjian Nuremberg. Oke ya. Nah, ini Turki menjadi negara netral ya. Ya, akhirnya apa yang dilakukan oleh Nazi itu ya dia eh, ya harus keliling ya, tidak tidak melewati Turki, dan juga Nazi tidak terancam ya dari arah Tenggara. Gitu. Kayaknya dia bisa fokus walaupun kalah ya lawan Uni Soviet dan juga ke arah Barat melawan Prancis dan Inggris. Yes. Nah, ini saya kutipkan dari artikel yang tadi saya ceritakan bahwa Inggris itu melakukan tekanan diplomatik ya eh, untuk kemudian Turki ini dia apa namanya melakukan proses netralisasi. Jadi mendorong agar Turki itu tidak terlalu dekat dengan Jerman, ambil jarak lah. Dan Turki dan Jerman ini untuk menunjukkan seolah-olah dia dekat gitu ya. Ini tadi keberhasilan
siapa Paven itu ya, itu membuat perjanjian, ya perjanjian 10 tahun, ya perjanjian non agresif 18 Juni tahun 49. Dan perjanjian ini eh, dibuat gitu, sebelum kemudian Hitler itu menyerang Uni Soviet. Jadi supaya tidak ada ancaman dari Turki, dari peta tadi ya, maka supaya dia bisa fokus menyerang Uni Soviet, ya, maka ada perjanjian dulu dengan memastikan netralitas. Ini juga yang menarik tentang operasi Barbarossa lawan. Dan kita tahu Barbarossa ini kan juga tokoh Muslim, apa namanya, pada masa Turki Utsmani itu dia adalah laksamana laut ya, yang dihormati, yang mengamankan wilayah Laut Tengah. Itu dipakai nama oleh Jerman. Oke. Nah, sehingga sampai tahun 44 ya, Turki itu tadi karena memang diikat dengan sebuah perjanjian dengan Jerman, akhirnya Turki selama Perang Dunia Kedua, oh, perjanjian itu kan 10 tahun ya, harusnya sampai 51 ya. Tapi ya sudah berakhir tahun 45 kan peperangan. Turki itu eh, netral gitu ya. Walaupun ya tadi eh, bagi sekutu sebenarnya bisa mereka itu eh, menjadikan Turki sebagai bagian dari pihak mereka. Tapi ya eh, sekutu juga menahan diri ya, menjadikan Turki itu juga netral. Nah, apa yang dilakukan oleh Von Papen ini cukup dikhawatirkan ya untuk menjadikan Turki itu sebagai bagian eh, dari apa, sekutunya Jerman gitu. Nah, ini yang kemudian eh, dianggap pengaruh penting dan berhasil dalam konteks strateginya ya. Walaupun tadi Hitler akhirnya kemudian kalah di Perang Dunia Kedua. Nah, setelah kalah, nah ini yang ini di luar ini ya. Amerika Serikat ya mengeluarkan doktrin Truman, Presiden Amerika saat itu, menjadikan Turki itu betul-betul diikat lebih kuat lagi persekutuannya dengan Barat ya. Eh, dan dibuat sebuah perjanjian ya, antara Turki dengan Amerika Serikat bahwa akan ada bantuan buat Turki 150 juta dolar. Kemudian juga Turki digabungkan ke NATO ya, bahkan menjadi satu-satunya negeri Muslim yang jadi anggota NATO. Dan ini juga sebenarnya awalnya mendapatkan reaksi dari negara-negara Barat ya. Karena pertama memang Turki itu kan tidak di North Atlantik ya, kok bisa ikut NATO gitu ya, jauh dari Atlantik Utara. Tapi ya Amerika melihat bukan itu ya, tapi juga memang pengamanan di wilayah Laut Tengah itu juga penting. Termasuk juga Turki dijadikan oleh Amerika sebagai negara yang mensupport kepentingan Amerika di Timur Tengah ya. Salah satunya adalah Israel ya. Dan Turki tahun 51 ya kalau nggak salah itu membuka perwakilan diplomatik dan buka hubungan. Jadi Turki itu negara pertama yang punya hubungan diplomatik dengan Israel, negara Muslim gitu. Ini dari doktrin Truman sampai sekarang. Jadi Turki itu sampai sekarang punya hubungan diplomatik dengan Israel. Baik, itu tentang case Turki. Sudah waktu. Ya, sedikit mungkin ya. Sebelum ke case berikutnya, ini ada beberapa catatan kita ini. Walaupun ini sebenarnya nanti disimpulkan diulas lagi ya, bahwa itulah contoh ya bagaimana kemudian eh,
aktivitas politik internasional yang saling bertentangan satu sama lain dalam konteks aktivitas politik itu kadang melakukan apa yang disebut sebagai international threat ya, perangkap internasional, atau juga menguatkan dan melemahkan negara lain, atau juga ada berbagai manuver ya, manuver politik. Kayak yang terbaru nih yang lagi rame misalkan tentang apa namanya Kamboja dan Thailand ya, perang, dan sekarang udah reda. Di situ ada Malaysia. Anwar Ibrahim itu sedang digoyang di Malaysia. Ini kan menarik ya untuk lakukan analisis. Kok nggak Indonesia gitu? Kok Malaysia? Kok mereka mau? Apa hubungannya? Dan seterusnya. Atau juga case kemarin antara Israel dengan Iran. Nah itu penting kemudian kita coba telah. Dan sebenarnya sudah banyak juga buku yang mengulas ya. Contoh-contoh tadi kalau mau dibaca ya, tentang global trade ya, tentang apa namanya strategi-strategi internasional ya, yang tentu ini analisis seperti itu atau manuver-manuver dan peperangan. Dan ini terjadi dalam kehidupan internasional secara umum, termasuk juga dalam ya yang kemarin atau sebelumnya kita bahas ya enam kawasan ya, yang kita bahas gitu. Di Timur Jauh terjadi, di mana Eropa juga terjadi, di Afrika, di Timur Tengah gitu ya. Di berbagai tempat itu ya terjadi peristiwa-peristiwa semacam itu. Dan eh, konflik-konflik itu bisa konflik eh, di antar negara kayak tadi Thailand dengan Kamboja, Israel dengan Iran gitu ya. Nah, mereka atau memang konflik dalam skala perang itu juga terjadi, dan kita memang tidak mudah untuk memahami. Nah, sehingga eh, di kitab ini kita didorong ya bahwa eh, kita itu tidak boleh ya, jadi tidak boleh sempit pandangan. Jadi harus punya pandangan yang luas, menjangkau semua aktivitas politik. Makanya patternnya atau polanya itu yang kemudian diajarkan bahwa skematik adidaya negara negara pengikut negara satelit gitu ya, negara independen itu penting kita ngerti. Tapi juga kita jangan terjebak dengan sering disebutnya sebagai eh, apa namanya logic fallacy ya, kesalahan dalam dalam logika berpikir. Jadi eh, tidak boleh melepaskan dari konteks ya. Jadi tidak boleh melakukan generalisasi. Nah, itu suatu hal yang juga bahaya dalam analisis politik. Konteks dan generalisasi itu tidak sesuai konteks, dan melakukan generalisasi itu jadikan analisis kita terhadap peristiwa-peristiwa politik itu juga itu masuk ke uh, logical fallacy, kesalahan di dalam ini tentang generalisasi. Jadi generalisasi itu apa sih? Yaitu menggambarkan kesimpulan berdasarkan contoh yang kecil. Jadi kita melihat dalam satu case, akhirnya dan kita ya generalisasi itu kan dianggap berlaku secara umum. Gitu. Nah, ini juga bagian sebagai salah satu bagian dari kesalahan dalam melakukan. Dan ini sebenarnya bukan bukan hanya apa namanya ya kitab ini, tapi memang secara umum
analisis politik itu ya seperti itu. Tidak boleh melakukan generalisasi. Eh, apa sih dari jurnal ini? Tambahan aja ya. Apa sih? Nah, mungkin nanti di kitab tafkir ya. Kata mau mulai ya. Nah, itu nanti apa sih yang disebut dengan generalisasi itu? Ini ada beberapa hal ya. Eh, Misalkan karena apa, evidence-nya atau bukti atau saksinya sedikit, sampelnya terlalu kecil, kemudian mengabaikan berbagai variabel atau terlalu berlebihan menyimpulkan atau kesimpulannya itu loncat ya. Ujung-ujung khilafah aja gitu ya. Kan itu harus ada jembatan fikirnya dulu gitu sebelum ya ujungnya sih khilafah, tapi ya harus ada jembatannya dulu gitu. Atau tidak kurang mendalam atau mungkin ada perspektif yang jelas ya, dan seterusnya. Nah, ini karakteristik dari generalisasi. Ya. Nah, jadi penting juga, nah ini yang juga di dalam kitab Afkar Siyasi jelasin, kita harus mengkaitkan setiap aktivitas politik dengan situasi dan kondisi yang melingkupi. Jadi memang linkage ya, kaitkan dan juga apa namanya mutabah istilahnya terhadap peristiwa-peristiwa yang terkait itu juga ya, langsung melakukan kias ya, menganalogikan itu juga tidak tepat. Perspektif lain tentang generalisasi. Boleh eh, menggunakan hanya sekedar mekanisme logika ya. Premis A, premis B, langsung ada kesimpulan. Ya. Jadi logika itu membantu. Nah, makanya di dalam kitab tafsir itu nanti akan diuraikan apa yang dimaksud dengan berpikir dangkal, ya, sudhi, berpikir mendalam, amik, dan berpikir sustanir. Gitu ya. Berpikir logik itu uh, bisa dipakai dalam keadaan tertentu. Ini juga jangan terjebak dengan berpikir mantik, mantik ya. Karena A maka B, ada negasi, ada konklusi, itu membantu. Tapi ya eh, berpikir politik itu bukan berpikir mantik ya. Nah ini juga selain generalisasi ya, kesalahan dalam logika berpikir itu apa aja. Eh, ini bisa digunakan dalam analisis ataupun dalam yang lain. Misalkan ada hominem itu menyerang orangnya bukan argumen. Atau yang lain. Kitab takdir. Ini mungkin ini karena kebetulan ada paragraf ini. Saya coba. Makanya seorang politisi itu menjauhi sikap yang tadi karena ya berbahaya. Ya. Analisis politik berdasarkan logika itu bahaya. Berdasarkan analogi itu bahaya. Karena ya setiap peristiwa itu konteksnya beda-beda. Kondisinya berbeda. Ya. Dan makanya mutabaah itu menjadi penting. Punya informasi politik terkait dengan peristiwa politik dan apa yang melingkupi. Nah, mungkin yang kita sering mudah itu pakai 5W1H. Who, who itu ya diurai lagi. What, siapa, apa, where, di mana, when. When itu bukan hanya kapan, tapi kapan terjadi, kapan dimulai, kapan berakhir, kapan selesai. Itu panjang juga bicara when. Nah ini eh, 5W1H.
seorang jurnalis biasanya dibekali. Karena dari satu peristiwa itu ya nanti bisa banyak cerita. Tidak hanya. Dan ya contoh-contoh di dunia internasional banyak sekali ya. Eh, Ya itu tugas kita nanti untuk mengupdate ya. Kalau di kitab ini kan hanya beberapa dan nanti juga ada tiga tambahan lagi nanti di pertemuan berikutnya tentang contoh-contoh lain. Eh, Ya mudah-mudahan kita semakin terasa gitu ya. Apa yang harus diketahui dari 5W1H dalam analisis politik? Yang pertama, ya kalau istilah saya itu infografis ya. Jadi garis politik suatu negara. Kayak Turki. Turki itu apa sih? Oh, negara sekuler. Eh, Partai yang berkuasanya siapa? Ya, sekarang dia eh, tarungan garis politik, konstelasi internasional, hubungan satu dengan lain, relasi. Ini sekutunya siapa? Atau yang di kitab ini kan ini negara ula, negara independen, negara pengikut, negara satelit. Nah, ini siapanya, siapa? Nah, termasuk juga kondisi dan masing-masing negara. Kok bisa sih Kamboja dan Vietnam itu perang? Apakah betul itu hanya persoalan perbatasan? Karena kalau perbatasan ya dari dulu itu pasang surut. Apa ada hubungannya dengan percakapan antara Perdana Menteri Thailand dengan mantan Perdana Menteri Kamboja yang bocor gitu ya. Perdana Menteri Thailand yang jelek-jelekin jenderal. Apakah itu? Jadi memang penting kita ini kemudian melakukan mutabah dan dalam persoalan-persoalan. Nah, ini ya kalau di dalam kitab takdir kan hanya tiga ya. Di dalam eh, analisis lain misalkan berpikir itu ya ada berpikir dasar ya, ada kompleks, ada berpikir untuk memecahkan masalah, ada berpikir untuk membuat keputusan, ada berpikir kritis, ada berpikir kreatif, ada tafkir jadiah, berpikir produktif, ada macam-macam juga itu. Ini kan apa namanya ya bisa dipakai ya. Gitu. Yang penting nanti kita bisa terap. Baik itu yang bisa kita bahas. Case-nya tadi tentang Hitler, tapi ada buat sedikit tentang bagaimana kita melakukan proses analisis ya sebelum nanti juga kita tambahkan dengan contoh. Walau Ya, Alhamdulillah. Syukuran Ustaz. Pada malam ini eh, kita telah mendengarkan ya salah satu case tambahan dari beberapa pekan yang lalu. Ini case terkait dengan strategi Hitler terhadap Turki ya. Dan kita juga tahu bahwa sebelumnya di Perang Dunia Pertama Jerman dengan Turki juga punya hubungan politik bahkan hubungan perang dengan negara sekutu ya. Dan ini menarik juga jadi kupas pasca Perang Dunia Pertama mereka saling menjaga hubungan ya ataupun saling mengatur jarak. Ya setidaknya ini menjadi case tambahan untuk kita bisa diskusikan juga malam ini. Alhamdulillah nih, Ustaz sudah ada pertanyaan. Ya, mungkin ini buat Bapak Ibu yang ingin berdiskusi, bertanya terkait dengan diskusi kita mungkin yang berkaitan dengan pekan yang lalu, mungkin ada yang terlewat atau mungkin juga bisa bertanya tentang tema malam ini. Insya Allah nanti kirimkan saja pertanyaannya ke kolom komentar seperti biasa nanti kami akan bacakan kembali. Atau yang ingin bertanya langsung boleh juga raise hand ya. Ini pertanyaan pertama Ustadz di kolom komentar dengan akun Ibu atau Mbak Afifah. Ustadz mohon bertanya, ini mohon, maksudnya beliau bertanya Ustaz, bagaimana cara kita tahu ada perangkap trap manuver dari sebuah negara karena sering apa yang tampak tidak sama dengan apa yang ada di balik layar, seperti apa yang tadi dilakukan oleh Van Papen atau apa yang terjadi di antara Iran dan Israel belakangan ya.
Seringkali kita terjebak dengan apa yang ada di depan mata, karena biasanya informasi yang terkait peristiwa politik tidak mudah didapatkan. Afwan jidan. Jazakallah khair. Ini Ustaz, mohon penjelasan Ustaz. Iya, tadi sebenarnya udah disinggung ya di bagian akhir itu bahwa ya penting kita mutaba'ah, menambah informasi, baik informasi tentang kayak tadi kan, kenapa Hitler berpandangan seperti tadi? Karena dia punya maklumat tentang Turki. Oh, Turki itu tukang perang gitu. Kalau kita nggak pernah baca sejarah, makanya sejarah itu juga menjadi faktor yang membantu kita ya untuk menganalisis ya, sejarah. Eh, Salah satu penopang dari ilmu politik itu adalah sejarah. Makanya sejarah itu menjadi penting untuk selalu kita maklumat awal ya. Oh, Turki itu oh, ya sejarah itu sejarahnya sampai mana ya? Tentu yang relevan gitu. Bicara tentang Turki ya masih relevan bicara kekhilafahan Utsmaniyah. Jadi, karena Turki yang sekarang ini masih nyambung walaupun sekarang sekuler ya, lebih sekuler mana dibanding Indonesia dan lain. Ya lebih sekuler Turki dibanding Indonesia walaupun sama-sama sekuler. Tapi simbol-simbol Utsmani itu masih melekat. Salah satunya di benderanya kan. Benderanya itu bendera Utsmani gitu masih dipakai. Kalau pernah ke Turki eh, masih bisa menyaksikan jejak khilafah di Turki. Kalau di Indonesia kan harus belusukan dulu ya. Indonesia itu ada jejak khilafah nggak? Ya harus betul-betul kalau istilah Sunda itu dikorehan ya dicari gitu. Kalau di Turki itu ya kelihatan gitu ya. Bahwa ada masjidnya, ada museumnya, beberapa memang sudah apa upaya untuk ditutup-tutupi ya, tapi ya nutupin masjid yang segede gaban kan susah. Gitu ya. Benteng-bentengnya itu kan masih kelihatan gitu. Apalagi sekarang semangat apa namanya memunculkan lagi kejayaan masa lalu Turki ya, walaupun belum sampai ke ide khilafah ya, tapi ide ide kejayaan Turki di masa lampau itu lagi semangat-semangatnya nih zaman Erdogan, Erdogan ini, Erdogan, Erdogan, zaman Erdogan ini. Gitu. Nah itu sejarah penting. Indonesia, ya Indonesia relevannya sampai kapan? Ya, kalau Indonesia mungkin sampai eh, penjajahan. Ya. Kalau bicara Majapahit itu kan dipaksakan untuk relevan, tapi semangat Majapahit itu kan eh, dimunculkan oleh kaum nasionalis ya untuk menghapus jejak keislaman di masa masa sebelum kemerdekaan. Jadi nggak terlalu relevan bicara Majapahit gitu ya. Apa sih sisa-sisa Majapahit? Nggak ada gitu. Kecuali dipaksakan dimunculkan. Gitu. Nah itu yang eh, pertama ya terkait dengan maklumat itu penting maklumat sejarah. Kemudian yang kedua maklumat kalau istilah saya itu infografis ya. Jadi hal-hal yang dasar ya. Ini negara apa bentuknya, pemerintahnya siapa, partai yang berkuasa siapa dan seterusnya. Nah, itu juga penting untuk kita ketahui. Betul bahwa informasi atau peristiwa politik itu informasi peristiwa politik itu tidak mudah didapatkan. Iya betul. Memang eh, itu butuh pengalaman juga ya. Kita bisa mengakses sumber-sumber A1 lah istilahnya. Atau yang berikutnya adalah bagaimana kita bisa apa namanya menyaring gitu. Ini kayak berita gitu. Kalau saya dulu diajarkan sejak SMA. Ya. Dulu tuh ada guru sejarah saya, mungkin ini salah satu yang cukup berpengaruh ya terhadap saya. Namanya Pak Prio Waspodo ya.
guru SMA, guru sejarah gitu. Jadi dia mewajibkan kita itu untuk mengakses berita zaman itu ya. Masih pakai radio ya. Radionya itu radio SW. Jadi dengar BBC London, gitu. Dengar Voice of America. Jadi kita eh, karena berita-berita di RRI di Antara itu kan kalau berita internasional ya, merujuknya ke sumber sumber yang ya sumber sebelumnya gitu. Eh, tapi dia juga kasih eh, note bahwa berita, akses berita itu jangan satu satu apa satu sumber gitu supaya ada pembanding. VOA yaitu perspektif Amerika. Eh, BBC pasti perspektif Inggris. Amerika dan Inggris bersaing. Jadi ada dua. Kalau bisa akses ya perspektif Rusia, perspektif Cina gitu. Cuman kan bahasa Inggris mudah lah kita dengar. Bahasa Mandarin kan eh, nggak paham kita ya. Bahasa Rusia juga nggak paham. Gitu. Ya, setidaknya itu. Sekarang juga kita bisa lakukan. Apalagi di dunia internet ya sekarang lebih lebih mudah ya, untuk bisa mengakses berita-berita internasional gitu. Eh, dan ada Google Translate ya. Lumayan lah akurasinya gitu. Nah, jadi sumber berita, akses sumber berita itu penting. Kita harus bisa bedakan kalau akses terhadap sama gitu. Eh, Iran nyerang Israel, Israel nyerang Iran. Berapa rudal yang dikirimkan? Itu kan fakta. Ya. Fakta itu harusnya sama gitu. Bahwa nanti ada manipulasi fakta ya tadi tinggal di sumbernya diperbanyak, nanti ada konfirmasi. Kamboja nyerang Thailand, Thailand nyerang Kamboja, penyebabnya apa? Ada peristiwanya itu fakta ya, fakta itu. Cuman yang membedakan itu nanti analisis ya. Eh, Jadi analisis itu sebagai kayak yang di sini kan kita bicaranya analisis ya, bukan faktanya. Analisis itu bisa benar, bisa salah, benar juga bisa akurasinya mungkin tinggi, ada akurasinya sedang, rendah. Itu analisis itu tergantung pengalaman gitu, kemampuan dia untuk mengkait-kaitkan fakta. Sehingga menyimpulkan bahwa ini ada apa namanya, ada perangkap, ada manuver gitu ya. Makanya di buku tadi mungkin bisa dibaca. Eh, Memang tidak langsung kita bisa simpulkan dalam apa namanya satu peristiwa ketika itu terjadi. Makanya juga yang harus dihindari dari seorang analis itu adalah tergesa-gesa. Memang tidak selalu harus kita analisis sekarang. Eh, Ya harus mungkin ditunggu beberapa hari atau seminggu, tapi juga jangan terlalu lama nanti kan basi ya, gitu. Ya kayak apa namanya eh, Kamboja, Thailand itu kan saya awal dengar itu kasus telepon bocor dulu gitu, telepon bocor, kirain kan selesai, oh ternyata ada serangan, ternyata belum selesai juga, oh ternyata ada peredaan gitu ya. Nah ini juga apakah selesai ya kita lihat mungkin beberapa hari ke depan. Sehingga ini sebenarnya kepentingan apa yang sedang berlangsung dalam case Kamboja dan Thailand. Kalau sengketa perbatasannya saya sudah tahu sejak karena ada mahasiswa saya dulu bikin skripsi ya, tentang sengketa eh, nama sebuah apa, bukan wihara, candi, candi atau tempat ibadah ya. Per, per, nama lupa sih. Agak-agak asing ya. Itu memang sengketa dari Thailand, Thailand dan Kamboja itu sejak dulu sengketa perbatasan. Jadi sebenarnya tidak tidak terlalu relevan kalau ini hanya sekedar perbatasan. Bisa juga ini memang ada ada situasi internal di Thailand ya. Kita tahu juga bahwa Thailand ini kan ada tiga pilar kekuasaan. Kita tahu dari mana ada tiga pilar kekuasaan. Balik lagi tadi ke infografis ke sejarah. Thailand itu raja, militer, dan
pemerintah. Itu tiga pihak ini yang eh, kalau ada kudeta, ada apa, pasti tiga ini berkutat di Thailand. Seperti nah, sama juga nanti kalau bicara tentang Turki, bicara tentang Indonesia gitu ya, Eh, bicara tentang negara-negara lain. Itu ya. Eh, jadi memang perbanyak sumber sumber berita. Kalau memang mau jadi analis ya kita harus merujuk ke sumber utama gitu. Jadi kalau kita konsumen analisis ya udah kita dengar ya analis ngomong gitu aja. Eh, tapi kalau kita memang mau meningkatkan kemampuan kita untuk juga melakukan analisis, kita eh, akses ke sumber dan sumber itu nggak boleh tunggal, harus ada pembanding. Gitu. Dan kita harus tahu beda. Kalau lokal misalkan dulu ya, Kompas, koran. Ini kan Kompas korannya orang-orang Kristen. Ya nggak apa-apa kita, karena itu bukan kredibel ya. Itu yang memang mainstream ya. Ya udah kita harus akses gitu. Eh, dulu ada Republika gitu ya. Ada Jawa Post gitu. Ya, kita akses semua. Eh, sama di dunia internasional juga. Sekarang ada Al Jazeera, kita akses. BBC, Al Jazeera. Kalau saya sih kemarin ketika kan sekarang susah ya, bukan susah. Mungkin teknologi terus berubah ya. Internet mudah, tapi radio sudah ditinggalkan. Internet juga. Ini aksesnya di mana sih? Di Facebook. Di Facebook ya nggak dapat. Paling mudah itu di Twitter. Bagaimanapun Twitter itu masih menjadi sumber informasi politik. Gitu. Sekarang mungkin ada thread ya. Twitter apa kan? X ya. Ada X, ada thread gitu. Itu bisa kita. Cuman X dan thread ini tergantung siapa yang kita ikutin. Makanya kita harus punya list orang-orang yang harus kita ikutin. Siapa yang kita ikutin ya? Semua tokoh politik yang memang kita mau dengar ya kita ikutin. Ya, Trump itu kita ikutin. Kita follow dia walaupun sebel ya. Kita follow. Indonesia ya Prabowo kita follow. Eh, Menteri-menteri gitu ya. Tapi ya menteri-menteri yang strategis gitu ya. Menteri-menteri yang gak jelas harus partai-partai politik gitu. Di dunia internasional juga sama. Saya itu follow Twitter dan Dogan gitu. Makaron, pokoknya semua tokoh internasional kita, termasuk juga kita follow eh, pakar-pakar politik di Amerika itu ya kita punya list juga siapa pakar politik di Inggris. Timur Tengah ini kan problemnya itu bahasa Arab. Eh, ya walaupun tadi bisa kita ya kita cuman kan tidak terlalu apa tidak terlalu banyak berpengaruh di dunia. Atau kalau kita memang sudah punya eh, ya kita sudah punya preferensi ya kita misalkan bisa bisa konsumsi eh, analisis dari orang-orang yang kita percaya ahli-ahli politik internasional baik yang berbahasa Arab bahasa Inggris ya Indonesia ya kita ikut seperti ya memang nggak mudah namanya juga berpikir politik kalau mudah ya bukan berpikir politik berpikir fakta itu ya. Itu nanti di kitab tafsir. Mulai kapan Pak Azhar? Minggu depan. Saya sekalian mempromosikan acaranya Bang Hasan. Silakan. Walaupun Masya bukan saya Allah. Ustaz, guru saya Awal nanti bulan insya Allah, Ustaz. bulan nanti sama guru saya ini, Bapak Dokter Ustaz Dokter Rian. Silahkan diikuti aja. Tapi jangan sampai nanti ikut sana nanti nanyanya di sini. Bikin pusing. Ya, walau. Ya, Alhamdulillah. Sudah ditanggapi ya Bu Afifah. Tadi juga sudah komen ya itu di beliau penegasan saja. Jadi penanya selanjutnya nih Bu Faiz ini.
Masih bergabung Ibu? Iya masih. Silakan Bu. Oke, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, izin bertanya, Ustadz ada beberapa. Yang pertama sebenarnya kemarin ya, part terakhir tentang Kuba itu yang mulai ada Yunani itu yang kemudian memang masih roaming. Saya pikir ini hari ini diberikan skemanya ternyata mboten nggih. Kemudian yang kedua tentang di kitab ini disebutkan Hitler apa namanya mencegah agar sekutu tidak masuk Eropa. Mohon dijelaskan Ustaz, kok ditulis demikian begitu? Bukankah sekutu sudah ada di Eropa atau ini yang dimaksudkan lain begitu? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, setelah Turki itu kalah pada Perang Dunia Pertama dan kemudian pada Perjanjian Sevres tadi Ustadz mengatakan Turki itu kan kemudian berada pada kontrol sekutu begitu ya. Nah, eh, kenapa kemudian eh, tadi di apa penjelasan materi ini Jerman atau Hitler itu kemudian eh, ber, bermaksud untuk masuk begitu ya, masuk mempengaruhi sikap politik Turki. Apakah dengan perjanjian Sevres itu Turki tidak sepenuhnya berada di dalam kontrol sekutu atau seperti apa levelnya begitu? Kenapa kemudian Jerman masih merasa bisa begitu untuk mempengaruhi sikap politik Turki? Dan kemudian dari yang ketiga betul ya, Baben itu keren begitu ya karena eh, tadi kan terlihat Baben itu menarik Turki pada posisi ekstrim untuk bersamanya agar kemudian ring untuk tawar menawarnya balik ke tengah gitu. Ya keren tuh gitu ya gitu. Kok bisa kepikiran begitu gitu. Eh, terus kemudian yang ingin saya tanyakan netralnya Turki itu memang benar karena desakan berbagai pihak tadi agar eh, Turki netral atau sebenarnya Turki sendiri sedang ada masalah karena dia kan juga babak belur pasca Perang Dunia Satu yang dia ada pada pihak yang kalah. Oke, sebenarnya seperti apa? Oke, sampun Ustaz, jazakumullah khair. Ya, tentang skema ya, saya lupa ya. Bang Azhar juga enggak ngingetin. Kalau ada PR ingetin lah. Karena kemarin ketemu kita. Eh, ya mudah-mudahan nanti diingetin dan tidak lupa. Manusiawi ya, lupa. Yang kedua tentang ya tadi di peta kan tergambar ya bahwa Perang Dunia Kedua itu eh, Eropa itu dikuasai Jerman gitu. Karena peta saya bikin ya, biar kebayang. Terus, udah muncul ya. Tuh, ya, kelihatan ya? Belum, udah belum. Yes, Sir. Ya kan? Eropa itu habis itu sama Jerman. Semuanya berwarna hijau kan? Tinggal Spanyol, Portugal, Swiss habis gitu. Nah, saking kuatnya Jerman, Hitler itu dia bahkan Prancis saja tuh kan dikuasai oleh Jerman. Dia bikin pemerintahan mindahin dari Paris ke Vichy. Maka disebutnya pemerintahan boneka Vichy. Gitu. Tetap Jerman tapi di bawah kendali. Jadi seluruh seantero Eropa itu dikuasai oleh Jerman. Jadi ini eh, ya dalam tanda kutip keberhasilan dari Jerman. Makanya kemudian kan nggak mudah juga ya mempertahankan wilayah yang dia kuasai. Sehingga kenapa kok mencegah sekutu masuk ke Eropa? Artinya perlawanan terhadap Jerman kan walaupun masih ada walaupun dia sudah kuasai kan masih ada di secara detail ya di masing-masing negara itu perlawanan termasuk yang belum dikuasai misalnya Inggris itu kan
dia berusaha untuk masuk ke apa ke Eropa gitu. Karena Inggris itu secara teritori kan dia pulau di luar Eropa ya, di luar benua maksudnya. Termasuk juga ketika Amerika juga mengirimkan pasukan ke Eropa. Eh, Termasuk juga dari arah timur kan. Uni Soviet itu sebagiannya sudah dikuasai dan Eropa itu kan sampai ke apa namanya ke pegunungan eh, Ural ya yang membedakan antara benua Asia dan benua Eropa gitu. Jadi itu yang dimaksud bahwa memang Hitler itu mencegah sekutu untuk masuk ke Eropa karena Eropa pada saat Perang Dunia Kedua ya ini kan baru awal-awal ya 939 sampai 41 dalam waktu 3 tahun 2 tahun lah ya itu merangsek bisa dia kuasa walaupun nanti ya lambat laun dia juga kalah seperti itu. Nah yang ketiga ya sama yang ke berikutnya ya. Jadi walaupun Turki itu dia dikontrol ya oleh Eropa, oleh pemenang perang dunia satu, tadi ada perjanjian Sevres, ya. Kemudian diperbaharui perjanjian Lausanne, kemudian ada perjanjian Montreux, ada lagi ya beberapa ya. Tapi itu yang cukup terkenal. Dua sebenarnya, Sevres dan Lausanne. Itu eh, apa namanya? Ya namanya juga eh, perjanjian ya, penguasaan eh, Inggris dan Prancis itu juga tidak tidak sepenuhnya melakukan pendudukan invasi gitu istilahnya mengambil alih wilayah gitu. Eh, Apalagi pada saat itu kan juga muncul eh, dekolonialisme artinya eh, Liga Bangsa-Bangsa sebagai cikal bakal dari PBB itu mendorong bahwa wilayah-wilayah itu punya apa yang disebut dengan right of determination, hak untuk menentukan nasib sendiri gitu. Jadi walaupun dikuasai, tetap orang setempat itulah yang harus apa namanya eh, mengelola negaranya. Makanya mereka sebut sebagai negara-negara perwalian, ya, trustee state itu istilahnya. Dimunculkan istilah trustee state, negara mandat gitu. Artinya Inggris Prancis sebagai pemenang perang itu bukan menguasai wilayah Turki, termasuk juga wilayahnya di Cyprus gitu ya di Timur Tengah, tapi karena mereka pemenang perang, mereka lah yang ngontrol negara itu untuk kemudian dimerdekakan gitu. Nah, makanya mereka cari agen gitu ya, cari orang lokal yang memang bisa menjadi perpanjangan tangan. Cuman kan itu nggak mudah ya, karena ngurusin negara gitu. Jadi se apa, semengontrol apa gitu. Ya tentu sebatas kepentingan mereka tidak tidak terganggu gitu. Nah, kalau terhadap Turki yang penting itu adalah di tadi Strait ya di selat itu dari Danela dan Bosporus. Karena memang akses itu yang penting bagi Inggris dan Prancis dan juga sekutu untuk bisa ngontrol eh, laut tengah, laut tengah ke arah laut hitam. Itu. Tapi bukan berarti kemudian eh, betul-betul diinvasi, dikuasai. Karena kan orang lokal dan di situ kan ada agennya siapa Mustafa Atatürk ya kan. Dan Mustafa Atatürk itu kan juga nggak lama. Jadi pada saat Perang Dunia Kedua itu ya keburu mati kan tahun berapa 335 maksudnya 39 dia mati ingat saya. Jadi kenapa dia mati ya, oh, ya kalau di beritanya kan sakit-sakitan gitu. Eh, Ya itu memang tukang mabok gitu ya. Pokoknya pelaku maksiat gitu ya. Dan ketika khilafah runtuh itu ya dia betul-betul tidak ada lagi yang bisa
teman sebelah dia kan yang dia sukanya gitu ya. Main wanita, mabuk-mabukan, macam-macam gitu. Bahkan istana-istana kekhilafahan itu dinodai dengan perilaku dia gitu. Dan ini cepat mati. Eh, dan ketika mati itu juga terjadi ya kalau tadi poin terakhir ya. Apakah hanya karena netralitas atau di internal negara ya memang di internal negara Turki juga mengalami situasi yang tidak tidak terlalu kuat gitu ya. Karena pasca kekhilafan itu kan juga ada ya pemberontakan-pemberontakan lokal ya. Jadi bukan berarti para ulama itu diem. Ada beberapa di wilayah ya yang melakukan upaya untuk uh, dirikan lagi kekhilafahan gitu ya. Kemudian juga belum lagi wilayah-wilayah yang mau lepas ya. Di wilayah uh, Kurdistan, ya, wilayah Turki Timur sampai sekarang itu kan masih ada pemberontakan orang-orang Kurdi gitu. Jadi memang konsolidasi internal negara Turki yang baru muncul ya pasca keruntuhan khilafah itu juga menjadikan Turki itu tidak sekuat uh, pada masa kekhilafah. Gitu. Karena kan ketika khilafah runtuh untuk memunculkan uh, heroisme Mustafa Kemal itu kan juga Turki itu melakukan tadi yang disebut sebagai perang kemerdekaan mereka gitu ya melawan Yunani, melawan Italia, ya, melawan Kurdi gitu. Ada beberapa eh, peperangan yang terjadi ya, sebelum Perang Dunia Kedua di internal di dalam negeri. Belum lagi tadi eh, pasca Mustafa Kemal itu kan juga seperti Ismet Inau itu juga tidak terlalu kuat ya, walaupun memang jadi konsolidasi dalam negeri juga masih. Justru Turki itu menguat itu pasca Amerika masuk. Karena Inggris dan Perancis itu negara adidaya lama ya. Dia itu sudah digelayuti oleh negara-negara wilayah-wilayah kolonial yang menjadi PR mereka. Makanya ketika Amerika masuk, yang kemudian menjadikan Turki relatif stabil dengan sekularisme. Dan itu pasca Perang Dunia Kedua. Walau Ya, Alhamdulillah. Sudah ditanggapi pertanyaan dari Mufaiz ya. Oke, ini kami coba konfirmasi kalau masih ada pertanyaan lagi dari jamaah, Bapak Ibu, kalau masih ada pertanyaan, ya. Oh iya, sepertinya nggak ada lagi nih, Ustaz. Kira-kira ada yang ingin disampaikan, Ustaz, untuk penutup sesi kita malam ini? ya, insya Allah nanti kita masih lanjutkan ya beberapa analisis, contoh analisis lain tentang apa eh, Korea ya. Ada tentang Korea, terus apa lagi bang? Tadi udah ya. Eh, ada tiga lagi ya kurang lebih contoh yang diangkat di kitab ini. Eh, Nexon, Nexon, oh ya sama tentang Rusia dan Cekoslovakia. tentang serangan Uni Soviet ke Cekoslowakia. Itu yang diangkat di kitab. Gak apa-apa nanti kita coba urai analisisnya. Nanti kalau tambah tentang Kuba ya, skematiknya, kita mudah-mudahan nggak lupa. Walau ada